Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 30 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Kisela Ayurbaba. Kepada Saudari Kisela, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Perintah untuk Maju. 30 Januari 2026 dengan ayat inti terdapat dalam Keluaran 14 ayat 15 yang berbunyi, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Sejarah bangsa Israel ditulis untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi semua orang Kristen. Ketika orang Israel dikejar oleh bahaya dan kesulitan, dan jalan mereka tampak tertutup, iman mereka meninggalkan mereka, dan mereka bersungut-sungut terhadap pemimpin yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Perintah ilahi itu berbunyi, majulah. Mereka tidak boleh menunggu sampai jalan itu menjadi jelas dan mereka dapat memahami seluruh rencana pembebasan mereka. Perkara Allah selalu bergerak maju dan Ia akan membuka jalan di hadapan umat-Nya. Ada kalanya kehidupan Kristen tampak dikelilingi oleh bahaya dan kewajiban terasa berat untuk dilakukan. Imajinasi menggambarkan kehancuran di depan dan perbudakan atau kematian di belakang. Namun suara Allah terdengar jelas di atas segala keputusasaan, majulah. Kita harus menaati perintah ini apapun hasilnya, sekalipun mata kita tidak dapat menembus kegelapan dan kita merasakan gelombang dingin di sekitar kaki kita. Mereka yang berpikir bahwa mustahil bagi mereka untuk menyerah kepada kehendak Allah dan percaya pada janji-janjinya sampai semuanya menjadi jelas dan terang di hadapan mereka, tidak akan pernah menyerah sama sekali. Iman bukanlah kepastian pengetahuan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Menuruti perintah-perintah Allah adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh perkenaannya. Majulah harus menjadi semboyan orang Kristen. Kemajuan yang terus-menerus dalam pengetahuan dan kebajikan adalah tujuan Allah bagi kita. Hukumnya adalah gema dari suaranya sendiri, memberikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, jadilah kudus, semakin kudus lagi. Setiap hari kita dapat bertumbuh dalam kesempurnaan karakter Kristen. Dengan menaruh kepercayaan kita kepada Allah, kita harus terus maju dengan mantap, melakukan pekerjaannya dengan tanpa pamrih, dalam ketergantungan yang rendah hati kepadanya, menyerahkan kepada penyelenggaraannya diri kita dan segala sesuatu yang menyangkut masa kini dan masa depan kita, memegang teguh permulaan keyakinan kita sampai akhir, sambil mengingat bahwa kita menerima berkat-berkat surga bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kelayakan Kristus dan penerimaan kita, melalui iman kepadanya, akan kasih karunia Allah yang berlimpah. Demikian renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kisela. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, perintah Allah untuk maju bagi bangsa Israel melalui Musa menjadi pelajaran penting bagi kita, umat Kristen di zaman sekarang ini. Ayat inti renungan malam ini di dalam Keluaran 14 ayat 15 berkata, "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Kata berangkat di dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James adalah go forward, artinya maju. Ayat ini adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel melewati Laut Teberau yang sering disebut dengan Laut Merah di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Mengapa pelajaran ini penting? Sebab situasi pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk maju. Suatu perintah yang Allah berikan di luar nalar manusia. Bagaimana tidak? Di depan Laut Merah, di sebelah kanan dan kiri gunung, dan di belakang pasukan tentara Mesir sedang mengejar mereka. Situasi ini membuat orang Israel bingung, ketakutan, dan putus asa. Musa mencatat keadaan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 21, paragraf 2 menuliskan, "Malam ketiga, mereka mendapati diri mereka terkurung di kedua sisi oleh pegunungan, sementara Laut Merah terbentang di hadapan mereka. Mereka bingung dan sangat menyesali keadaan mereka. Mereka menyalahkan Musa karena telah membawa mereka ke tempat ini, karena mereka percaya telah mengambil jalan yang salah. Ini pastilah jalan yang salah, kata mereka. Bukan jalan menuju padang gurun Sinai atau ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Kita tidak dapat melangkah lebih jauh, tetapi sekarang harus maju ke perairan Laut Merah atau kita kembali ke Mesir. Ini jalan yang salah dan menyebabkan mereka terperangkap atau terjebak. Mereka marah dan menyalahkan Musa. Mereka menyesal dan berpikir mereka pasti mati. Tetapi apakah mereka mati? Tentu tidak. Allah memerintahkan mereka melalui Musa agar maju. Bagaimana caranya mereka maju? Keluaran 14 ayat 21 dan 22 memberikan jawabannya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Tuhan, yaitu Allah Bapa, kemudian memerintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Meskipun Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, tetapi yang membuat Laut Merah terbelah dan menyediakan tanah yang kering bagi umat Israel adalah Tuhan. Mereka tidak punya harapan untuk hidup. Mereka terperangkap atau terjebak. Tetapi Allah Bapa sediakan satu jalan kelepasan, asal umatnya percaya dan mau maju. Sepanjang malam, umat Israel berjalan menyeberangi laut itu dengan air berdiri seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Bagaimana dengan pasukan tentara Mesir yang mengejar mereka dari belakang? Anak Allah, yaitu Yesus yang ada di dalam tiang awan, naik bergerak mundur ke belakang bangsa Israel, menjadi pembatas antara Israel dengan Mesir. Tadinya tiang awan di depan sebagai pemimpin, sehingga sekarang menjadi pembatas. Inilah yang dilakukan untuk menolong mereka agar bisa maju. Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Tangan Musa yang diulurkan tersebut adalah gambaran
tangan Allah Bapa yang tidak kelihatan. Namun bekerja bagi umatnya melalui kelepasan lewat Laut Merah. Allah Bapa ingin mengajar umatnya bahwa kelepasan atau keselamatan hanya terwujud dalam kuasanya. Keselamatan itu hanya dari Allah Bapa dan Dia sediakan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Jika kita percaya, maka kita harus bergerak maju, meskipun laut di hadapan kita, di kanan dan kiri gunung, serta musuh mengejar dari belakang. Tuhan perintahkan maju, maka kita maju. Inilah iman itu. Renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 38, paragraf 6, berkata, dengan menaruh kepercayaan kita kepada Allah, kita harus terus maju dengan mantap, melakukan pekerjaannya dengan tanpa pamrih, dalam ketergantungan yang rendah hati kepadanya, menyerahkan kepada penyelenggaraannya diri kita, dan segala sesuatu yang menyangkut masa kini dan masa depan kita. Memegang teguh permulaan keyakinan kita sampai akhir, sambil mengingat bahwa kita menerima berkat-berkat surga bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kelayakan Kristus dan penerimaan kita melalui iman kepadanya akan kasih karunia Allah yang berlimpah. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 25, paragraf 4, berkata, perintah ilahi adalah, majulah. Mereka tidak boleh menunggu sampai jalan itu menjadi jelas, dan mereka dapat memahami keseluruhan rencana pembebasan mereka. Tujuan Allah adalah untuk terus maju, dan Dia akan membuka jalan di hadapan umatnya. Ragu-ragu dan bersungut-sungut berarti menunjukkan ketidakpercayaan kepada Yang Maha Kudus Israel. Allah dalam pemeliharaannya membawa orang-orang Ibrani ke daerah pegunungan dengan Laut Merah di hadapan mereka, agar Dia dapat melakukan pembebasan mereka dan selamanya membebaskan mereka dan menyingkirkan musuh-musuh mereka untuk selama-lamanya. Dia dapat menyelamatkan mereka dengan cara lain. Namun, Dia memilih metode ini untuk menguji iman mereka dan memperkuat kepercayaan mereka kepadanya. Ketika ketakutan menguasai, bangsa Israel bersungut-sungut dan meragukan Musa, bahkan meragukan Tuhan sendiri. Sikap ini mencerminkan kelemahan iman yang juga sering kita alami. Saat masalah datang, kita mudah lupa pada penyertaan Tuhan di masa lalu dan lebih fokus pada ancaman di depan mata. Namun Tuhan tidak meninggalkan umatnya meskipun iman mereka goyah. Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Diam artinya tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, melainkan menerima perintah dan menurutinya. Mari kita renungkan kembali perintah Allah Bapa untuk maju. Apalagi makna dari perintah untuk maju? Roh Nubuat di dalam letter 85 tahun 1894 paragraf 29 berkata, inilah perintah untuk maju yang harus diikuti oleh setiap prajurit setia Yesus Kristus. Jika kita menaati perintah itu, kita akan mempraktikkan iman dan kepercayaan, mengetahui bahwa ada satu pribadi yang mengawasi setiap jiwa dalam perjuangannya yang sengit melawan kuasa kegelapan. Setan akan mengerahkan setiap alat dan tipu dayanya untuk menahan jiwa dalam cengkeramannya. Tetapi Yesus akan datang menolong setiap jiwa yang berada dalam bahaya, memukul mundur kekuatan kegelapan, dan menjadikan kita menang atas musuh-musuh kita. Bagian kita dalam pertarungan ini adalah beriman, menaati perintah dan maju. Dan Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam diri kita akan menyelesaikannya sampai pada hari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Keselamatan hanya bagi mereka yang percaya dan bergerak maju.
Keselamatan bukan bagi mereka yang lihat jalan sudah ada apa belum, sudah terbuka atau belum. Keselamatan adalah percaya kepada perintah Allah sebab Dia pasti sediakan jalan, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Masihkah kita senang berputar-putar di padang belantara atau kita mau cepat-cepat tiba di tanah perjanjian? Apa tugas kita sekarang ini? Kita yang percaya kepada Allah di dalam anaknya harus maju dan kabarkan bahwa keselamatan hanya percaya dan mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anaknya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang memberikan nasihat agar kami sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang setia mengikuti perintahnya untuk maju dan mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan kepada dunia ini. Kami sadar bahwa banyak rintangan dan masalah yang kami hadapi. Namun, bila mana kami beriman kepadamu, maka kami dapat mengalahkan semua rintangan dan masalah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat melayani pekerjaan-Mu. Biarlah kami setia dan menuruti kehendak-Mu, serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kami bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.